Israel. Makanya kenapa demonstrasi di Barat itu sangat kuat. Kedua, di Barat itu memang tradisi HAM-nya udah panjang. Ya. Orang-orang Barat kan udah punya tradisi HAM ya. Ya HAM itu juga banyak macam ya, LGBT segala macam ya kan. Tetapi intinya dia punya konteks human right yang kuat ya. Itu yang membuat akhirnya gelombang demonstrasi di negara-negara Barat itu sekarang bergelombang, berjilid-jilid. Kita mengetahui kan yang memberikan laluan bagi para ekstremis Yahudi dan pemukim ilegal Yahudi datang dari Eropa masuk ke wilayah Palestina itu siapa? Iya, Inggris. Deklarasi Balfour. Ya kan? Makanya kan kemudian dulu deklarasi Balfour itu disanggup gegap gembita oleh para buzzer-buzzer Zionis, tokoh-tokoh Zionis yang ini dianggap sebagai legitimasi internasional untuk memberikan tempat bagi orang-orang Yahudi. Ya, makanya itu nanti kemudian dikritik oleh Muhammad Nasir tuh, pendiri bangsa kita, bahwa kalahnya Ottoman dalam Perang Dunia Pertama itu nggak automatically wilayah Palestina itu berhak dimiliki oleh Inggris. Kalau sekedar pengakuan by lisan, ya pengakuan dia on the paper lah bahasanya ya, pengakuan on the paper tanpa, nah nih kata-kata tanpa yang penting nih, tanpa diimbangi dengan intervensi militer. Atau nggak usah intervensi dah, blokade militer, putus kerjasama militer dengan Israel, melakukan sanksi ekonomi, ya kemudian melakukan tindakan-tindakan sanksi terhadap para pejabat-pejabat partai, pejabat politik Israel. Tanpa itu Israel udah bisa ngukur bos, ente nyalinya cuma segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkada Selar. Selamat buat teman-teman seluruh Indonesia. Pencipta daripada podcast Persahabatan Islam Usmani, YPU Edukasi. Kali ini kita kembali ke podcast yang ke-8 bersama dengan bintang tamu spesial kita lagi, Bang Fizarul Ghazali. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana, sehat? Alhamdulillah, kayaknya makin seger ya dengan baju batik nih ya. Iya, kita harus optimis ya. Kira baju One Piece Bang. Waduh, kalau One Piece ngerinya nanti didatengin Pak RT. Oh, Pak RT ya. Ya, kita lebih takut didatengin Pak RT ketimbang Netanyahu. Wow gitu ya. Kalau ya sanksi sosialnya langsung bersama ya. Ya teman-teman, di bulan Agustus ini ada bulan spesial di mana kita juga nanti akan merayakan kemerdekaan kita ya. Yang ke-78 ya, 79, 80. Waduh, alhamdulillah ya, negara kita sudah menyatakan merdeka sudah 80 tahun nih Bang ya. Padahal ya kita tahu lah perjuangan bangsa kita melawan penjajahan itu begitu sangat luar biasa gitu ya. Lebih dari 3,5 abad ya. Bukan cuma dijajah tapi berjuang melawan penjajahan seperti itu. Dan hari ini Bang, kita akan bicarakan kembali suatu materi atau pemberian tema yang cukup menarik, karena sampai hari ini masih ada negeri yang dijajah. Ya kita sama-sama tahu adalah negara Palestina seperti itu. Dan kita melihat bagaimana hampir 700 hari kayaknya, atau bahkan lebih nih, penjajahan yang terjadi sejak Tufanul Aqsa ya, genosida ya, bukan lagi cuma penjajahan tapi sudah genosida dan sengaja membuat kelaparan massal gitu ya. 2 juta lebih penduduk Palestina di Gaza mengalami kelaparan, dan hari ini kita justru mendapatkan informasi nih Bang terkait dengan negara-negara Barat yang ada di Eropa, justru katanya mau mengakui kemerdekaan. Nah, menurut Bang Fizarul nih di awal, seperti apa nih Bang update-nya? Iya, ini sekarang isu Palestina memang udah dibicarakan oleh banyak orang. Publik udah nggak bisa lagi ditahan. Bahkan yang menarik kalau kita lihat sekarang, kemarin baru lihat ya tuh di Sydney. Iya, ya di Australia. Ya. Di jembatan panjang kita lihat dilaporkan ada sekitar 200 sampai 300 ribu yang ikut sampai 300 berdemonstrasi. Wow, jumlahnya cukup lumayan fantastis itu. Yang mereka mendesak Australia menghentikan kerjasama dengan Israel, kemudian melakukan blokade militer dan blokade ekonomi kepada Israel, dan memberikan dukungan nyata terhadap perjuangan bangsa Palestina. Nah, jadi ini sekarang yang sedang terjadi di Barat. Bahkan kalau kita kayaknya demo di Barat lebih ramai daripada di Jakarta ya. Padahal mereka banyak nonis ya. Iya, kenapa? Karena kan pemerintahan mereka itu memang secara langsung itu punya hubungan dengan Israel. Ya, negara mereka, para pemimpin mereka, partai-partai mereka itu memiliki hubungan langsung dengan Israel. Makanya kenapa demonstrasi di Barat itu sangat kuat. Kedua, di Barat itu memang tradisi HAM-nya udah panjang.
Ya. Orang-orang barat kan udah punya tradisi HAM ya. Ya HAM itu juga macam ya, LGBT segala macam ya kan. Tetapi intinya dia punya konteks human right yang kuat ya. Itu yang membuat akhirnya gelombang demonstrasi di negara-negara barat itu sekarang bergelombang, berjilid-jilid ya. Bahkan kita ingat nggak yang melakukan konvoi kemanusiaan pakai kapal kemarin tuh ya, Medellin, Handala, ya, Tunan Medellin, Handala itu orang-orang Eropa, European countries itu. Bukan lagi Muslimnya kalian Turki satu, kameramen Al Jazeera ya, tapi mereka pun secara keluarga negara itu Perancis. Ya, Rima Hasan keturunan Palestina, tapi secara citizenship dia itu orang Perancis ya, anggota parlemen Eropa itu yang ikut dalam kapal Medellin, Rima Hasan. Nah, dia keturunan Palestina tapi secara keluarga negara itu Perancis. Nah, mostly itu datang dari negara-negara barat lah. Jadi ini yang kalau kita lihat gelombang kenapa hingga akhirnya negara-negara Eropa itu akhirnya mulai mengakui Palestina. Ya. Karena di depan mereka genosida itu udah terpampang jelas. Udah nggak bisa ditutupin lagi. Media banyak dulu yang pro Israel, sekarang udah dipertanyakan. New York Times, ya, BBC, dan lain sebagainya. Itu mereka dipertanyakan karena dianggap bias. Dan alternatif kan podcast kayak kita gini. Betul. Ya. Ini lebih familiar dan lebih Instagram. Betul. Ya, Instagram, podcast, ya, kemudian TikTok. Itu siapa sih yang bisa nahan? Iya. Nggak bisa nahan. Ya, dibanjiri dengan informasi sosial media yang lebih fair ya, daripada media mainstream yang ada di barat. Nah, cuman gini Bang, kita kan sama-sama tahu negara-negara barat yang pertama banget ya kayak dulu. Seperti kayak Inggris, Prancis gitu ya, yang kemudian mendukung jadi penyokong utama Israel. Justru kali ini berbalik kayak mendukung kemerdekaan Palestina setelah puluhan tahun membela Israel. Betul. Kenapa kan? Itu lagi nyokong utama di masa. Ya, ini juga pertanyaan menarik ya. Apakah pengakuan negara-negara barat kepada Palestina itu udah cukup mencuci dosa mereka? Kita mengetahui kan yang memberikan laluan bagi para ekstremis Yahudi dan pemukim ilegal Yahudi datang dari Eropa masuk ke wilayah Palestina itu siapa? Iya, Inggris. Siapa yang kemudian mengesahkan laluan migrasi orang-orang Yahudi dari Eropa menuju Palestina? Itu Inggris lewat deklarasi Balfour. Ya kan? Makanya kan kemudian dulu deklarasi Balfour itu disanggup gegap gembita oleh para buzzer-buzzer Zionis, tokoh-tokoh Zionis, yang ini dianggap sebagai legitimasi internasional untuk memberikan tempat bagi orang-orang Yahudi. Ya, makanya itu nanti kemudian dikritik oleh Muhammad Nasir tuh, pendiri bangsa kita, bahwa kalahnya Ottoman dalam Perang Dunia Pertama itu nggak automatically wilayah Palestina itu berhak dimiliki oleh Inggris. Yang disebut mandatory ya. Iya. Mandatory authority. Iya kan? Itu kan Pak Nasir menariknya itu udah mulai itu tahun 41 loh. Ya, udah ngomong gitu 41. Dulu saya pernah nih bikin webinar gini, saya jadi pembicara. Ada peserta yang nanya, Bang, kenapa kalau kita protes Israel itu mencaplok tanah Palestina? Bukankah itu udah hukum perang? Siapa yang menang, dan dialah yang bisa menguasai wilayah yang di negara yang ditaklukkannya. Nah, pertanyaan itu muncul tahun 2025, Pak Nasir udah jawab tahun 41. Dia sejarahnya 70 tahun. Ya kan, benar, keren tuh. Jadi udah lewati zamannya. Kata Pak Nasir, nggak bisa deklarasi Balfour itu dijadikan pembenaran bagi para penjajah mencaplok wilayah yang dijajahnya bagaimanapun, kecuali sukarela nih. Orang pasti sukarela, ya saya mau masuk jadi bagian dari Inggris deh, bagian dari kolonialisme, kecuali dia sukarela nih. Tapi kan nyatanya enggak. Kan enggak. Ada perlawanan, namanya Izzuddin Al-Qassam. Ada perlawanan yang Syekh Mufti Al-Husaini. Ada lagi nanti Yasser Arafat, Syekh Ahmad Yasin, sampai munculnya tokoh-tokoh yang lain komunis bahkan sekalian. PIG, ya ada lagi Hamas, ya PFLP. Ini membuktikan, dan ini kan sepanjang tahun tuh. Terus dari mulai kolonialisme Inggris sampai sekarang, ini membuktikan mereka itu nggak rela. Nah, pertanyaannya itu menarik. Apakah pengakuan Inggris itu bisa langsung kita terima dan kita apresiasi sangat besar di tengah dosa-dosa dia udah terlalu panjang nih? Khawatir ini kan whitewashing, cuci tangan ini. Karena tekanan diplomatik, kemudian desakan global, partai-partai di Inggris pun udah meminta bahwa Inggris segera mengakui Palestina dan segala macamnya. Tentu kini kita apresiasi langkah negara-negara barat, ya ini harus kita tetap memberikan
apresiasi kepada mereka, tapi it's not enough. Oke. Itu nggak cukup. Apa ini termasuk untuk menyelamatkan citra dan sandiwara politik aja, Bang? Iya, kalau kita lihat kan ada dualisme kalau kita di negara-negara Eropa. Di tengah kecaman dia kepada Netanyahu dan dukungan dia kepada Gaza, tetapi kalau kita lihat dari berbagai laporan misalkan, jual beli senjata atau suplai senjata dari negara-negara tersebut kayak Inggris, Prancis itu masih jalan. Bahkan sejak Oktober 2023 dan setelah itu suplainya. Jadi sudah kata Macron 2 tahun ya. mengkritik Netanyahu, konflik dengan Netanyahu, tetapi problematikanya suplai militer itu masih terus dijalankan, dikirim sama dia. Nah ini kan terjadi dualisme dong. Harusnya kan dia, ya jangan lupa, Israel itu kan bisa eksis karena ada asupan dan suplai pasokan militer dari sekutu-sekutu baratnya. Inggris, Prancis, Amerika, dan negara-negara yang ada di barat yang menjadi sekutunya Inggris selama ini, menjadi sekutunya Israel selama ini, itu kan masih memarokkan senjata. Makanya itu kemarin saya nulis, ya, saya menulis bahwa Prancis tak cukup sekedar mengakui Palestina, tapi dia juga harus menghentikan kerjasama militer, kerjasama ekonomi, dan memberikan sanksi politik terhadap penjahat-penjahat HAM dari mulai Netanyahu dan pejabat-pejabatnya yang ada di Israel, pejabat di Israel. Nah, khawatirnya pengakuan ini hanya sekedar sifat simbolis saja, tanpa ada tindakan nyata untuk menghentikan genosida Gaza, dan atau ini menjadi jalan yang paling mudah dilakukan negara Barat untuk menghindari jawaban pertanyaan yang lebih sulit lagi. Bagaimana cara mereka menghentikan genosida Israel di jalur Gaza? Itu lebih sulit pertanyaannya. Iya, daripada hanya cuma sekedar pengakuan ya. Pengakuan kan at least itu nggak begitu banyak cost politik yang besar. Iya, paling dia dapat kecaman, tekanan dari mereka. Iya, tapi yang lebih sulit lagi bagaimana menghentikan agresi Israel. Betul. Berani nggak negara-negara Eropa ini, termasuk negara-negara Arab? Iya. Tapi satu sisi, Bang, kita kan juga melihat ada salah satu prasyarat ya. Iya. Yang kemudian diajukan itu salah satunya ya faksi perlawanan yang ada di Palestina itu harus melucuti senjata. Betul. Ini kan menurut saya kan lucu gitu kan. Dulu ngomong kemerdekaan tapi negara itu tidak berikan pertahanan yang daulat, itu solusinya apa gitu. Iya. Itu tadi makanya dukungan negara-negara Barat kepada Palestina itu bukanlah dukungan yang hanya terjadi di atas kertas, tetapi ada implikasi-implikasi selanjutnya nih. Nah, salah satu itu tadi ya Hamas atau Hamdi lah bahasanya yang lebih biar di YouTube nggak kena. Hamdi itu diminta melucuti senjatanya. Ini sebenarnya bukanlah tekanan baru atau bukanlah pernyataan baru. Udah sejak lama sebenarnya, ya. Dan ini cara Prancis juga untuk berkelit sebenarnya dari nanti tekanan dari Israel. Loh, saya mengakui Palestina, tapi saya juga minta Hamdi itu dilucuti loh senjatanya. Itu sebagai jawaban yang mungkin bisa menenangkan Israel. Makanya kan Israel itu kan menyambut pernyataan kemarin deklarasi di New York antara Prancis dan Saudi yang meminta Hamdi itu dilucuti senjatanya. Dipuji loh sama dia. Gitu ya? Iya, sama Israel. Nah, jadi dan masalahnya apakah itu bisa dilakukan? Menurut saya susah dilakukan selama genosida masih berlangsung, penjajahan masih berlangsung. Kita lihat kasus PLO. 1963, perjanjian Oslo ya. Ya, karena saya menulis buku tentang Hamdi, saya juga menulis tentang perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo itu hampir persis sebenarnya dengan apa yang terjadi di negara-negara Eropa sekarang. Yaitu ialah mereka mengakui dalam tanda kutip eksistensi Palestina, walaupun nggak mengakui banget. Itu kan otoritas doang, bukan negara. Iya. Mengakui eksistensi Palestina, tetapi dengan syarat Palestina melucuti senjatanya, ya, menurunkan senjatanya, which is itu PLO yang dimaksud. Karena PLO ialah basis perlawanan terbesar saat itu. Ya, kemudian dilucuti. PLO sudah berdamai, berjabat tangan, melucuti senjatanya. Apa yang terjadi? Penjajahnya nggak melucuti senjatanya. Dan masih terjadi aneksasi. Iya, kan dia kedudukan. Iya, dan dia klaimnya kan akan menarik bertahap tentara-tentaranya. Tetapi itu pun juga nggak terjadi. Sehingga dia terus berjuang. Nah, Hamdi itu belajar dari kasus perjanjian Oslo ini. Dia belajar betul itu bahwa pelucutan senjata memang itu yang menjadi target utama penjajah hingga kemudian mereka nggak bisa melawan. Kan PLO itu kan betul-betul ngeblas gitu. Senjatanya itu benar-benar diserahkan, dilumpuhkan gitu. Akhirnya ketika penjajah masih punya senjata dan melakukan aneksasi, dia nggak bisa buat apa-apa. Dan ingat ya, PLO itu hanya dulu perjanjian Oslo itu sebagai jalan kemerdekaan Palestina, sama kayak sekarang di deklarasi New York itu sebagai jalan untuk kemerdekaan Palestina. Tapi apakah dari 93 sampai 2025
Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka? Enggak. Namanya aja itu juga otoritas Palestina, tapi apa benar-benar dia punya otoritas di tepi barat? Kan nggak punya. Nggak ada. Hanya sebatas sini aja ya. Menariknya peningkatan aneksasi itu sangat besar mungkin bisa mencapai 80% peningkatan aneksasi di tepi barat. Dari 8 tahun 93 sampai sekarang. Artinya janji tinggal janji, kesepakatan di atas kertas, yang terjadi realitanya Palestina masih terjajah. Nah ini yang kenapa kemudian negosiasi antara Israel dengan Hamdi itu kan selama ini alot. Poinnya ialah Hamdi itu kan diminta melucuti senjatanya, tetapi dia benar-benar tidak pernah mau melucuti persenjataan karena itu harga mati bagi mereka. Oke, berarti secara tidak langsung ini sudah lebih menyudutkan ya daripada menyudutkan perjuangan Palestina itu sendiri. Karena gini, bahasanya kalau bahasa preman, sulit bos, ini barang dikalahkan. Sulit bos, ini barang dikalahkan. Nggak bisa dikalahkan kalau tidak melucuti senjatanya. Coba kita bayangkan, dari Oktober 2023 sampai sekarang, tank-tank Israel aja, termasuk Merkava, 500 ya menurut Safe Defense Security Asia, lembaga kajian militer, itu 500 loh. Ini kita nggak usah ngomong orang deh, ngomong barang aja dulu. Itu 500, itu tank-tank Israel termasuk Merkava, itu rusak maupun hancur. At least dia nggak bisa dipakai lah. Udah useless lah dia. Rusak atau hancur. Satu tank Merkava itu tank paling canggih yang dimiliki Israel. Itu bukan tank-tank biasa tuh. Bukan tanknya kayak dibikin pindad. Sih. Ini tank-tank emang yang disiapkan untuk skala tempur besar. Yes. Bukan sekedar menjadi tank, ini menjadi simbol keunggulan dan dominasi teknologi militernya Israel. Makanya kan sebelum operasi Tufan Al-Aqsa, tingkat ekspor itu sangat tinggi. Merkava ke negara-negara Eropa, Jerman, Eropa Barat, Amerika itu tinggi. Tetapi ketika dia perang melawan Hamdi, itu 500 dan berhasil dilumpuhkan hanya dengan RPG, dengan roket-roketnya Hamdi. Yang satu roket Hamdi aja kalau dilempar ke Tel Aviv itu harganya cuma sekitar $500. Wow. Nggak nyampe 10 juta ya? Ya 5 juta, 6 juta sekitar itulah. Merkava, ente mau tahu harga satunya berapa? $10 juta. Wow. Di rupiah. Atau kalau di rupiah kan 160 miliar. Jadi barang 160 miliar hancur hanya dengan barang 5 juta. Negara luar kan mikir, loh ternyata di medan perang sesungguhnya ini barang nggak bagus-bagus amat. Nggak bagus di atas kertas berarti ya. Kan mikir 2 kali dia. Masalah kan harganya mahal. Merkava itu. Kalau untuk dibeli dalam negeri memang murah, 3,5 juta US dollar. Tapi ketika dia udah diekspor keluar, itu jadi 3 kali lipat, 10 juta US dollar. Kan nggak mungkin negara-negara asing itu beli itu cuma satu. Iya, pasti minimal dia beli 10, 20, ya kan? Itu bisa udah mencapai nilai 10 aja, dia berarti sudah 1,6 triliun. Wow. 10 aja itu. Dan rata-rata kan kadang negara kalau beli tank lapis baja gitu, kalau Merkava ya itu bisa 20, bisa 30. Tetapi di depan mata mereka ternyata itu enggak, kalau kita bahasa militer ya, enggak battle proof, enggak bisa bukti. Murah, dihancurkan dengan senjata yang jauh lebih murah gitu ya. Itu baru Merkavanya, belum pesawatnya, ya belum kemudian tank-tank yang lainnya segala macamnya. Maka nggak ada cara lain nih. Ini dibikin kelaparan tetap melakukan perlawanan. Di blokade masih bikin roket. Ditutup Rafah ternyata dia bisa bikin roket-roket lokal. Nggak ada cara lain, memang harus dilucuti senjatanya, diturunkan. Oke, berarti ini dengan adanya tekanan dari Barat ini gitu ya, tapi Israel ini apakah Israel itu mengurangi agresinya atau justru semakin represif? Saya lihat enggak, sekalipun mengurangi agresi hanya seputar taktis strategis saja. Atau kemudian taktis strategis kedua yang memang benar-benar lumpuh, kalah. Iya. Gitu. Justru kalau kita lihat sekarang nih, parlemen Israel dia voting di parlemen untuk menyetujui mosi untuk menganeksasi tepi barat. Menganeksasi tepi barat lagi. Nah itu di parlemen digulirkan mosi untuk menganeksasi tepi barat dan menang, disetujui. Sekarang Netanyahu sedang bikin mosi juga untuk menduduki Gaza. Justru langkah-langkah ini disiapkan mereka untuk mengantisipasi pengakuan terhadap Palestina pada September 2025 kan sedang umum PBB, negara-negara Barat akan Perancis ya,
disebut-sebut juga Kanada akan mengakui Palestina. Nah, pintar nih Netanyahu, sebelum diakui, dianeksasi dulu Wah, sama mereka. Ya, gitu. Sebagai juga bentuk simbol perlawanan dan ketidakpatuhan diplomatiknya Israel terhadap keputusan-keputusan internasional. Kita pikir kalau gitu langkah-langkah diplomat itu nggak begitu terlalu berefek ya. Itu tadi yang seperti saya bilang, kalau sekedar pengakuan by lisan, ya pengakuan on the paper lah bahasanya ya, pengakuan on the paper tanpa, nah nih kata-kata tanpa yang penting nih, tanpa diimbangi dengan intervensi militer, atau nggak usah intervensi dah, blokade militer, putus kerjasama militer dengan Israel, melakukan sanksi ekonomi, ya kemudian melakukan tindakan-tindakan sanksi terhadap para pejabat-pejabat partai, pejabat politik Israel. Tanpa itu Israel udah bisa ngukur, bos. Ente nyalinya cuma segitu. Wah, gitu. Nyali ente itu cuma bisa segitu doang. Dan dia akan terus, dan dia ingat dia masih di backup Amerika. Sampai sekarang ya, itu masih konsisten. Iya, Trump itu basa-basi aja lah, dia konflik, dia minta itu menghentikan perang di Gaza, itu basa-basi aja. Karena laporan dari media Israel, Trump memberikan green light bagi Netanyahu untuk mencaplok jalur Gaza. Berarti memang tujuan utama itu ya sengaja untuk benar-benar. Iya, target utama Israel memang menurut saya itu mengosongkan Gaza. Riviera Plan itu masih berjalan sampai sekarang. Dan ini sudah proyek sejak tahun 48 sampai sekarang. Mau perang atau nggak perang, kan memang visi Israel itu mengosongkan jalur Gaza. Nggak usah perang genosida Gaza kayak sekarang. Jauh-jauh sebelumnya kan, memang targetnya mereka itu mengosongkan jalur Gaza. Karena di situ masih eksis perlawanan. Gitu. Saya sih. Oke. Cuman ini coba kita melihat Bang. Sekarang kan kita tahu Hamdi itu menjadi salah satu faksi yang cukup dominan dalam melawan Israel sejak 7 Oktober dan menolak ya. Jelas pasti menolak usulan di mana pengakuan Palestina tapi dengan pelucutan senjata. Iya. Tapi bagaimana Bang? Apakah negara barat itu pasti akan mengakui Hamdi sebagai bagian dari pemerintahan Palestina? Nothing. Not. Why? Karena bagaimana mereka ingin Palestina merdeka tanpa Oke. gitu. Menurut saya dan juga bukan hanya negara-negara Eropa, saya kira negara Arab Taluk juga sama. Hamdi ya. UEA misalkan ya. Dengan Liga Arab kemarin resolusi dan sebagainya. Mereka kan yang pengakuan itu kan lebih kepada otoritas Palestina, bukan kepada Hamdinya. Oke. Gitu, bukan kepada Gazanya. Makanya kan pertanyaan jadi menarik. Mereka mengakui Palestina tapi meninggalkan Gaza. Waduh. Padahal yang jelas-jelas menjadi perlawanan justru kan di Gaza. Orang kemudian mau besar mengakui Palestina kan ada genosida Gaza, operasi Tufan Al-Aqsa. Orang sekarang nih saya kalau ngisi acara ya mohon maaf ya, ada yang enggak, yang celana pendek, yang perempuan, yang atau mungkin ya bukan dari kalangan Islam. Mereka tuh bisa mudeng Palestina ya karena terjadi operasi Tufan Al-Aqsa itu hingga kemudian menciptakan genosida Gaza. Tanpa itu misalnya nothing. Apa sih diplomasinya Mahmud Abbas selama ini? Apa sih sirap diplomasi yang dia lakukan gitu untuk menjadikan global? Enggak, justru beberapa kali malah menyerang juga. Otoritas Palestina justru kan malah banyak dipertanyakan warganya sendiri. Apa yang Anda lakukan ketika penjajahan terus? Kita nggak usah ngomong Gaza, tapi Barat. Jenin dihajar, Tulkarem dihajar, Jericho dihabisi, 1.000 warga tepi Barat itu dipenjara. Meninggal. Allah. Meninggal selama genosida Gaza. Bayangkan loh, 1.000. Itu padahal bukan. Itu nggak terjadi genosida kan di pernah ya maksud tidak terjadi genosida besar-besaran, tapi tetap terjadi. Ada 1.000 loh. Wow, dibayangkan. Bahkan dulu ketika survei dilakukan masyarakat Palestina dulu, lembaga LSI-nya Palestina, seberapa besar dukungan mereka terhadap Al-Qassam? 88%. Wow. Sedangkan otoritas Palestina hanya 10%. Berarti secara kekuatan internal politiknya Palestina sendiri pun juga sudah bergeser ya. Betul. Sudah bergeser. Terjadi pemilu dan sebagainya. Makanya ketika Hamdi itu ingin dilucu, itu lucu. Sama juga masyarakat Jawa Timur itu diminta tidak mengakui PBNU. Ente orang NU gimana tuh? Jawa Timur itu basisnya NU. Tiba-tiba Belanda, Inggris meminta PBNU nggak ada di Jawa Timur dan masyarakat itu memerangi mereka. Merasa tahu. Pesantrennya di situ eksis, kiai-kiainya mendidik masyarakat, nyai, santri, gusnya itu juga melakukan taklim pendidikan kepada masyarakat, tiba-tiba diminta dipisahkan. Ya
Itu menjadi satu anomali sih kalau bisa kita Diminta orang Jambi jadi pemimpin di situ. Jadi analogi aja, ya mungkin gak sepenuhnya tepat. Tetapi inilah, ini kan juga dalam skenario-nya negara-negara Eropa kan, dia meminta otoritas Palestina yang akan memimpin betul. Gaza. Hamdi nggak masalah, karena secara de facto dia yang berkuasa. Mungkin nanti secara de jure aja otoritas Palestina itu berkuasa, tapi kan akar rumput itu kita udah tahu, grassroots-nya Masyarakat ya. nggak masalah. Tapi ketika di ujung nyatanya ini yang menjadi problem, ya, karena mereka masih dijajah. Nggak usah susah-susah kok nyuruh Hamdi atau Hamas itu melepas senjatanya. Dia akan melucuti sendiri ketika dia merdeka. Dia Ketika Palestina merdeka, ya kan, Baitul Nafs mereka, dia akan melucuti sendiri. Gitu. Tapi selama masih digenosida, masih dibunuh, dibikin blokade kelaparan, airnya diracunin, ya, udaranya disbom, racunan masa iya 80% kan air udah terkontaminasi. di jalur Gaza. Oh iya, ini jadi satu, bukan lagi genosida hanya sebatas perangan, tapi sudah destruktif yang terstruktur, Bang. Dari sistem ketahanan pangan pun juga sudah dirusak ya oleh pihak Israel dan sebagainya. Cuman bagaimana ya, saya melihat Hamdi ini masih memiliki bergen position yang cukup lumayan bisa katakan survive lah, Pak. Apakah nanti ada satu langkah-langkah konkret atau langkah-langkah solutif yang dibuat oleh kebijakan Hamdi itu sendiri, Pak? Ya, Hamdi sebenarnya udah bisa dibilang itu udah dalam tanda kutip itu mengalah sebenarnya ya. Dia kan menurunkan standar negosiasi. Dulu misalkan dia minta dicabutnya blokade Gaza awal-awal tuntutannya. Karena itu udah nggak ada. Sekarang tuh diminta hanya mencabut blokade kelaparan, memberikan akses bantuan manusia masuk, gitu. Itu ya bisa bilang itu udah diturunin lah, udah didiskon lah gitu. Lu udah gua diskon aja, lu masih nggak mau nurutin. Makanya saya juga ada teman wartawan nanya, Bang, itu gimana sih Bang jalan tengahnya dalam kasus negosiasi ini? Apa jalan tengahnya? Solusinya gimana kira-kira? Iya, apa solusinya? Apa win-win solusinya? Saya bilang, Israel nggak akan pernah mengenal jalan tengah. Ya setengah-setengah apapun, Israel nggak akan nerima. Nah sekarang misalkan ya, Sandra bayangkan, ya itu kan sama Netanyahu itu udah nggak dipikirin Sandra itu. Kalau dibilang tuh mau mati biarin dah. Justru Sandra ini kan ganjalan bagi pemerintah Netanyahu. Karena masih ada Sandra dipegang Hamdi ini, demonstrasi masyarakat keluarga itu sangat besar untuk meminta terjadinya gencatan senjata Gaza. Nah kalau udah nggak ada Sandra ini kan, berarti kan nggak ada tuntutan lagi bagi Netanyahu. Iya. Ya makanya Netanyahu sama sekali nggak, kalau bisa dibunuh ya dibunuh sama dia. Wah gitu ya? Iya. Pemikirannya begitu ya? Ya kayak gitu. Iya. Kalau bisa kan makanya kan kemarin dirilis oleh Hamdi ada Sandra Israel yang kelaparan. Ya maksudnya ya mereka nggak bisa makan sama seperti warga Gaza. Apa yang dimakan oleh para Sandra ini kan sama seperti warga Gaza makan. Ya ketika blokade bantuan kemanusiaan itu sudah tidak dibuka sama Israel, maka ya Sandra juga nggak makan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya ya sekarang gini, warga Gaza aja nggak bisa makan. Iya. Gitu. Ya warga Gaza aja nggak, yang menempati itu nggak bisa makan. Nah itu yang konteks sekarang itu yang terjadi di Gaza. Oke Bang, ini the last question mungkin ya menurut saya kita. Terus respon Israel terhadap ancaman pengakuan terhadap Palestina ini, dan apa nanti ada risiko konfrontasi diplomatik besar yang ada di United Nations atau PBB nanti? Iya. Kalau konfrontasi militer dengan Perancis dengan Inggris menurut saya enggak. Karena itu kan jauh tempatnya. Iya. Nggak konfrontasi, ya. Ya yang terjadi ialah Israel akan terus, menurut saya itu nggak akan pernah menghentikan Israel lah. Selama dia masih, pertama negara-negara Eropa ini hanya diplomasi on the paper, di atas kertas, ya. Dan ketika itu jual beli senjata itu masih terus berlangsung. Kemudian di kedua masih ada Amerika. Oh itu backup ya. Ya masih ada Amerika yang memberikan backup. Jangan lupa Trump itu walaupun seringkali berkonfrontasi dengan Netanyahu di balik layar, di balik dinding tembok, dia masih terus melakukan dukungan terhadap Israel baik secara keuangan maupun secara militer. Ya, justru kalau menurut saya yang menjadi ancaman ya kayak Turki, Suriah. Setelah dia ribut dengan Iran ya kan, gitu. Justru Israel ingin memperpanjang perang di Timur Tengah. Iya. Yaitu Iran dan juga Turki. Tapi saya lihat juga nih negara-negara Barat yang tadi mengakui itu dia sudah tidak lagi melibatkan peran Amerika, Bang. Itu gimana, Bang? Iya, sekarang kan kalau kita hitung ya,
apakah negara-negara Eropa bisa 100% lepas dari Amerika? Oh iya. Kan kita nggak bisa berharap banyak. Ya, dia bisa lepas dari Amerika. Buktinya tuntutan-tuntutan, ada beberapa tuntutan itu sama dengan Amerika. Seperti perusahaan senjata Hamas, menyerahkan Gaza kepada otoritas Palestina. Hamdi udah itu nggak boleh eksis lagi di sana. Itu ada beberapa irisan yang sama dengan tuntutan Amerika. Gitu. Makanya kan jalan tengah yang diambil negara-negara Eropa tuh, alih-alih dia berkonfrontasi militer dengan Israel, itu lebih kepada pengakuan Palestina. Itu pun otoritas Palestina loh sebenarnya. Bukan kepada Hamdinya. Ya. Jadi ini yang kita lihat arahnya. Nah, kita akan tunggu nanti sampai September kemana. Tapi jangan lupa ada kasus mereka ini fluktuatif. Dulu Macron Juni ingin mengakui, diundur. Ya, kemudian sampai September. Ya, Inggris itu juga sama. Inggris juga masih menimbang-nimbang pengakuan terhadap Palestina. Kanada juga sama, Jerman juga sama. Sekarang kalau mau mengakui Palestina kan baru sekarang. Iya. Sudah puluhan tahun, Mas. Kan genosida itu tidak bermulai pada 7 Oktober. Udah dari jauh. Sejak 48 bahkan itu terjadi genosida. Bahkan mereka pelaku penjajahan itu sendiri, kolonialisme itu sendiri, apa yang bisa kita harapkan? Walaupun lagi-lagi ini kita tidak mengurangi apresiasi kita kepada mereka yang mengakui Palestina. Walaupun itu it's too late. Oke. Sudah sangat terlambat bagi Palestina. Oke, siap. Ini udah banyak sekali sebenarnya update terbaru yang bisa kita dapat ya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh negara barat ini belum tentu menjamin genosida akan berakhir gitu ya. Dia walaupun dia sudah dikatakan akan mau mendukung Palestina, yang dikhawatirkan hanya diplomasi white paper gitu. Hanya di atas kertas tapi secara dampak juga tidak memberikan dampak yang signifikan lah Bang ya. Gitu. Terus sekarang gimana Bang sikap kita nih bangsa Indonesia terutama negara-negara muslim lainnya dan seperti apa? Apakah harus memiliki satu sikap tersendiri atau bagaimana? Saya berkali-kali di berbagai forum sudah mengatakan bahwa memang negara-negara ada beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh negara-negara muslim. Yang pertama melakukan intervensi militer. Intervensi militer. Sebenarnya 2018 ya yang saya sempat bikin beritanya dulu. Di Anadolu ya. Turki itu sempat mengajak negara-negara Oki untuk membuat koalisi militer untuk melakukan intervensi militer. Tapi itu tidak banyak mendapatkan respon. Ya karena ini perang sekutu. Israel di belakangnya ada Amerika dan ada beberapa negara-negara barat yang Gaza itu juga harusnya di-backup oleh negara-negara muslim. Jadi tanpa itu menurut saya Israel udah bisa mengukur kok cuman kecaman, resolusi dan kemudian sekedar pengakuan. Yang kedua, berani nggak melakukan penghentian ekonomi atau melakukan blokade ekonomi dari semua negara muslim. Semua negara muslim. Tapi nyatanya kan malah banyak yang mesra sekarang. Iya, nyatanya sulit dilakukan. Iya, gitu. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada faksi perlawanan di Gaza secara militer. Mungkin pasukannya nggak ada, tapi memberikan dukungan kepada mereka. Ya. memberikan support kepada mereka gitu. Menurut saya Indonesia ya mungkin di belakang layar pasti ada komunikasi dengan faksi-faksi Gaza. Kita nggak tahu. Iya. Silah yang namanya diplomasi itu pasti Dan saya lihat sih Indonesia masih lebih baik lah ketimbang negara-negara Arab. Iya. Ya kemarin pun ketika demonstrasi ya walaupun kita ada kritik dengan pemerintah. Tanggal 3 Agustus ya. Iya kemarin Menlu Sugiono, Menlu Anies Mata. Kita nggak ngeliat di Arab itu Menlu-nya ikut demo. Iya, turun bersama masyarakat. Bahkan yang terjadi dalam Mesir kan justru aparat Mesir lah yang mencegah konvoy kemanusiaan sampai ke Gaza. Iya, betul. Itu aprioritasnya juga ya. Iya. Maka sampai akhirnya kritikan. Iya, dengan segala kelemahan-kelebihan Indonesia, menurut saya itu masih lebih baik lah. Ya, ketimbang apa yang terjadi di Arab. Dan kita nggak tahu kan di belakang layar gimana. Pemerintah tidak menghalangi gitu loh. Iya, terlibat bahkan. Walaupun kemarin juga ada rencana 10.000 ton beras. Nah kalau bisa itu bukan beras pulen. Warga Gaza itu kan bukan warga Cianjur. Iya betul. Mungkin beras Arab, beras basmati, apa basmati. Kayak gitu. Itu bukan dari kita itu ya beras ya. Gitu. Iya ya. Nah itu kemarin saya juga ketemu Wakil Menteri Agama dan mengatakan Indonesia sudah maksimal berbuat untuk jalur Gaza, berbuat untuk Gaza. Ya walaupun nggak bisa kita semua publish. Iya. Ya, tapi sudah berjuang untuk jalur Gaza. Iya. Cuma saya juga kadang menyayangkan sikap beberapa netizen juga, Bang. Yang justru malah nyinyir gitu. Apain kirim 10 juta ton gitu kan. Saya bilang, jangan samakan. Kita di sini kekurangan, tapi di sana bukan asal kekurangan. Pelaparan.
Iya. Emang sengaja dibuat seperti ini juga pada masyarakat Indonesia. Tolonglah cerdas gitu ya. Bisa melihat bagaimana kepentingan di Palestina itu bukan hanya cuma permasalahan negara, tapi sudah menjadi permasalahan kemanusiaan internasional kayak gitu tuh. Jadi nggak bisa lagi diukur dibandingkan dengan permasalahan domestik. Itu udah gue genosida. Nah, Kita nggak itu mengalami genosida di sini. Betul. Walau kalau udah kita ngalamin genosida ya mungkin ya. Dan kalau kayak gitu, buat apa bangsa Palestina itu membantu gempa Sumbar, gempa Jogja, Iya. COVID-19? Mereka memberikan bantuan loh, dan diakui oleh Gubernur Sumbar Oh iya betul. bahwa Palestina memberikan bantuan ketika gempa Sumbar. Logikanya mereka dijajah, mereka digenosida sama Israel, tapi masih mikirin Indonesia, kan sama juga logikanya. Betul bang. Ini yang sudah saya pikir juga harus masyarakat kita juga harus tahu bang. Gitu. Bahwasanya dengan kondisi mereka yang sudah sangat sulit seperti itu pun masih peduli dengan negara kita gitu. Ketika kita sama mendapatkan musibah dan sebagainya seperti itu ya, gempa dan sebagainya gitu. Nah ini harus jadikan pembeda bagaimana rasa toleransi dan kemanusiaan itu melebihi gitu ya daripada state atau suatu negara. Saya Ali Tahir dulu pengusaha Palestina yang memberikan banyak dukungan bagi delegasi Indonesia untuk meraih kemerdekaan tahun 40-an. Iya, dengan memberikan sumbangan 150 juta US dollar. Ini kalau kata KBRI Kairo pas saya kemarin ke Mesir. Dari dulu saya nyari tuh berapa tahun nominalnya. Iya, itu tahun berapa? Tahun dulu ya. 150 juta US dollar. Itu kalau dirupiahkan berapa? Coba kita cek ya. Mahal sekali itu 150 juta. Berapa ratus atau ribu triliun bang? Kalau saya lihat itu. Nah kita cek nih. Wih, berapa ini? Ini 150 juta US dollar 2,4 triliun. Iya bang, itu tahun berapa? Gak mungkin lah kalau dengan konversi dengan 2,5 triliun. Kok dirupiahkan sekarang? Kalau sekarang, tapi kan itu tahun berapa ini? Tahun dulu, tahun 40-an. Mungkin jumlahnya bisa ratusan triliun itu bang. Iya. Gitu. Nah dulu mereka apa nggak berjuang? Ya mereka berjuang. Palestina masih berjuang juga lawan sama Inggris. Kemudian Israel kan juga itu 48. Ini main blowing ya teman-teman. Semuanya juga harus tahan. Nah kalau logikanya begitu, kita juga bisa orang Palestina juga bisa mempertanyakan dong tindakan saya Ali Tahir. Kapan nanti bantuin Indonesia? Kita aja belum pernah ke sono, kita nggak tahu. Itu beda etnis pula. Kita Arab, dia Melayu. Nah itulah makanya. Jadi jangan menjadi manusia picik lah ya melihat bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di Palestina terus dibandingkan dengan kesusahan negara sendiri kayak gitu. Jauh dibandingin ya kayak apple to apple lah kalau saya kayak gitu kan. Nah ya siap. Insyaallah. Terima kasih bang. Ini menjadi podcast kita yang ke-8. Insyaallah nanti kan kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Sampai Palestina Baitul Maqdis mereka ya. Sampai Baitul Maqdis. Oke, mungkin closing statement bang sebelum nanti akhirnya kita Pertama 9. Isu Palestina itu isu sampai akhir zaman. Wah abadi nih. Jangan abadi gitu. Perjuangan ini nggak bisa kita ukur hanya dalam bulanan pengakuan kepada Palestina, genjatan senjata, bantuan manusia langsung. Itu terlalu simpel kita melihat Palestina seperti itu. Tapi kita bisa melihat ini agenda perjuangan kemanusiaan global hingga mereka betul-betul merasakan nafas kemerdekaan. Jadi energi kita itu harus sustain panjang. Sama seperti energi bangsa Palestina yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak bang. Intinya jangan kendor. Perjuangan ini masih terus berlangsung gitu. Jangan cuman menunggu. Sudah saatnya kita juga bergerak. Dan semoga kedepannya genosida segera diakhiri di Palestina. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga bang Pak Mizar dan buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.